أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya laknat, tidak akan diringankan adabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 161, 162 dan 163. Alhamdulillah, pagi hari ini, Ahad pagi ini, kita bisa bertemu kembali untuk beristiqomah membaca kalamullah dengan tartil. Kemudian kita berupaya untuk memahaminya, kemudian memohon bimbingan dan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa melaksanakannya, baik secara pribadi, keluarga besar kita, dan umat yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan dakwah yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga besar kita, dan umat yang ada di bumi ini. Amin amin ya robbal alamin. Marilah kita senantiasa berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min corona wa na'udzubika minal kafirin
wa na'udzubika minadh dhalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Jadi kita berlindung kepada Allah agar kita ini dapat dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kemungkaran yang ada di bumi ini, ya. Jadi kalau kita ini terhindar dari segala kemungkaran, maka kita akan bisa menjadi umat yang baik. Makanya kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, panjang umur, bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Jadi kita mohon kepada Allah agar suatu saat nanti, pada saat kita dipanggil oleh Allah, kapan dan dimanapun kita berada, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah, dan kita berlindung kepada Allah dari yang namanya su'ul khotimah. Jadi akhir pungkasan yang su'ul khotimah itu yang menjadi masalah, ya. Jadi kalau orang itu diakhiri hidupnya dalam keadaan su'ul khotimah, itu menjadi malapetaka yang triliunan tahun lamanya nanti, sejak dia mati, jadi sampai kapanpun nanti. Jadi orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang musyrik kepada Allah itu akan menjadi penghuni-penghuni neraka selama-lamanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berada di jalan yang benar, yaitu jalannya para nabi dan para rasul serta orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, ya, para sahabat-sahabat nabi yang mulia, para tabiin, ya, para habaib, para kiai, para ustadz, para orang, ya, yang beriman dan takwa, yang senantiasa dia mentaati Allah dan Rasulnya. Itulah sahabat filah kita, ya. Bisa dilihat nanti di surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Marilah kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah dan segala puji baginya, sebanyak bilangan ciptaannya dan keridhoannya, dan sebesar bobot arasnya, dan sebanyak tinta kalimatnya. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat kelima ayat 65 ada Allah berpesan kepada kita, dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Jadi sekali lagi,
Allah mengajak, Allah membimbing kita semuanya. Di sini yang disebut ahli kitab dan juga kita semuanya ya, umat manusia semuanya, umat jin semuanya, jika mau beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka kesalahan-kesalahan yang dulu yang pernah dia lakukan itu akan dihilangkan ya, dihapuskan oleh Allah, diganti dengan perbuatan yang baik, sehingga nanti dia bisa menjadi penghuni-penghuni surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa dakhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Mari kita lihat kajian kita surat Al-Baqarah 161. Orang-orang kafir termasuk para ahli kitab yang tidak bertobat kemudian mati dalam kekafiran, mereka tetap mendapat laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Nah, jadi bahaya deh ya. Jadi kekafiran ini berbahaya, kedoliman itu juga berbahaya, kefasikan itu juga berbahaya. Jadi kemusyrikan itu juga berbahaya. Jadi sampai mati nanti dalam keadaan seperti itu, maka matinya itu namanya SK ya, su'ul khotimah. Naudzubillah summa naudzubillah. Mereka kekal di dalam neraka loh, Dek. Ribuan tahun, triliunan tahun menjadi penghuni neraka abadi loh, Dek. Makanya tobat itu perlu. Ya. Tobatnya orang yang kufur kepada Allah ya masuk Islam ya. Tobatnya orang yang munafik ya bertobat nasuha ya, kembali mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Tidak akan diringankan siksaan mereka dan tidak akan ditangguhkan. Demikian nasib mereka kelak pada hari kiamat. Tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat dan mengerjakan amal soleh. Loh, Dek, kalau sudah masuk ya, Dek, ke alam akhirat yang didahului dengan namanya mati, itu masuk ke alam barzah ya, Dek ya. Di situ sudah nggak bisa lagi, Dek. Ya, nggak bisa lagi bertobat, ya nggak bisa. Mau ngaji lagi ya nggak bisa, mau sholat lagi nggak bisa, karena sudah dimasuk di alam yang namanya alam barzah, alam kubur itu alam penantian, Dek, lama sekali, Dek, ya, berapa tahun ya menunggu hari kiamat. Oleh karena itu maka Nabi mengajarkan kalau kita ini lewat di pekuburan, maka kita disuruh membaca salam atau doa ya, Dek ya. Assalamualaikum ya ahli kubur minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah minal adab. Terus al-fatihah begitu. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum begitu. Jadi karena di situ alam, Dek, alam barzah ya, Dek ya, alam penantian ya, menunggu datangnya hari kiamat. Makanya kita disuruh mendoakan, yang hidup ini disuruh mendoakan, terutama juga termasuk ya guru-guru kita, teman-teman kita, ayah ibu kita, dan juga para pahlawan yang telah gugur mendahului kita ya, Dek ya. Dan andai kata mereka sanggup memberikan emas sebesar bumi untuk menebus kesalahan mereka, pasti tidak akan diterima Allah, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wala wiftada bihi ulaika lahum
adabun alimu wa ma lahum min nasirin. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat adab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Ali Imran ayat 91. Loh Dek, jadi misalnya punya emas ya Dek ya, emasnya itu sepenuh bumi dan langit Dek ya, sepenuh bumi misalnya, sepenuh langit misalnya, wakeh lah istilahnya, dikinebus Dek kekafirannya itu tadi, kedolimannya itu, kefasikannya, kemusyrikan, supaya dia itu enggak disiksa sama Gusti Allah, maka tidak diterima loh Dek. Betapa mahalnya ya Dek ya yang namanya iman dan takwa. Makanya senantiasa beriman takwa, sholatnya dijaga ya Dek ya, rukun Islamnya dijaga, rukun imannya dijaga, dan ditingkatkan dengan ihsan ya, merasa didengar sama Allah. Kalau bicara yang baik-baik saja, kalau berbuat yang baik-baik saja, karena Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Sekarang kita lihat 162. Orang-orang kafir termasuk para ahli kitab yang tidak bertobat. Nah, tadi sekali lagi, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, nah, sekali lagi, maka laknat Allah ya, Allah melaknatinya, malaikat melaknatinya, dan seluruh manusia yang ada di bumi ini melaknatinya. Laknat itu apa toh? Laknat itu jauh dari rahmat Allah. Jadi rahmat itu adalah sebuah kasih sayangnya Allah. Kalau orang itu sudah kafir, laknat untuknya, jadi laknatullah alaih. Iblis pangkatnya laknatullah alaih. Al-kafirun laknatullah alaih ya. Ad-dolimun laknatullah alaih ya. Al-munafikun laknatullah alaih ya. Al-musyrikun al-fasikun laknatullah alaih. Laknatullah alaih itu artinya adalah terlaknat. Jadi rahmat dan kasih sayang Allah itu enggak masuk dia. Terakhir 163 Dek. Allah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, dialah yang berhak disembah dan tidak boleh mempersekutukannya dengan menyembah berhala-berhala dan lain sebagainya. Loh, kalau kita sudah ketuhanan yang Maha Esa ya Dek, yang ada di Pancasila itu Dek, sila-sila 1 sampai ke 5 itu Allah mengajarkan agar umat yang ada di bumi Indonesia ini keimanannya itu bersih ya Dek ya. Jadi ikhlas karena Allah Ta'ala ya. Jadi menjauhkan ya dari hal-hal yang pengaruh-pengaruh kesyirikan ya Dek, dari berhala ya Dek, dari harta benda, dari hal-hal yang mungkar tadi loh Dek. Itu hendaknya dihindari, dijauhi dengan cara kita senantiasa berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah-perintahnya kita lakukan, kemudian larangan-larangannya kita jauhi ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian ahli kitab. Jadi ahli kitab itu melakukan apa? Allah dalam firman-Nya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn maryama wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim, orang-orang Yahudi ya Dek,
dan rahib-rahibnya orang-orang Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Surat At-Taubah 31. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, yang sangat luas dan banyak rahmatnya, dan tidak boleh meminta pertolongan dalam hal-hal yang di luar kesanggupan kodrat manusia kecuali kepadanya. Ya dek, nak butuh apa dek? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, aku menyembah kepada Allah dan aku hanya minta tolong sama Gusti Allah. Nanti kalau Allah itu menurunkan pertolongannya ya dek ya, para malaikat-malaikat menolong kita ya, orang-orang yang ada di kanan kiri kita menolong kita, pokoknya berbagai arah dek, nanti akan diturunkan pertolongan-pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang datangnya dari langit ya ataupun dari bumi, semua akan menolong kita kalau kita ini orang-orang yang beriman takwa ya dek, kecuali kepadanya. Jadi apapun ya dek, nak budu nasta'in, kita menyembah, kita berzikir, kita beramal ya, hendaklah umirtu, jadi sebagaimana yang Allah perintahkan, kemudian kita minta pertolongan kepada Allah. Karena meminta rahmat dan pertolongan kepada selainnya adalah syirik dan berarti mengakui adanya kekuatan selain dari kekuasaannya. Loh dek, jadi sekali lagi mari kita bersama-sama senantiasa berdoa kepada Allah dengan wirid yang kita baca tadi ya dek ya. Jadi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan ciptaannya dan keridhoannya, dan sebesar bobot arasnya dan sebanyak tinta kalimatnya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari mara bahaya yang ada di bumi ini, sehingga kita dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakas syukru. Ya Allah, nikmat apapun yang ku peroleh dan diperoleh seseorang di antara makhlukmu adalah darimu yang esa dan tidak bersekutu, maka bagimu segala puji dan syukur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan namamu yang dengan namanya tidak ada mudorot sedikit pun baik di bumi maupun di langit, dan Dia maha mendengar dan maha mengetahui. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min corona wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dolimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika
minal musyrikin wa na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.